Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat food ordering app menggunakan Vue.js sebagai front-end dan Laravel sebagai back-end API-nya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas fitur edit product, yang mana sebelumnya kita udah bikin fitur add product beserta menampilkan produk-produk kita. Terus di sebelum-sebelumnya juga kita udah bikin tampilan untuk list item ini untuk diorder nantinya. Nah, untuk sekarang kita bakal ngelanjutin yaitu membuat fitur input pesanan. Jadi aku pengen ketika klik order muncul di sini untuk pemesanannya, terus di total berapa harganya, kayak begitu. Nah, jadi kalau dilihat input pesanan yang bakal kita buat fiturnya cuman dibatasin oleh user yang role-nya manager dan waitress. Jadi kayak sebelum-sebelumnya kita bakal bikin semacam middleware untuk membatasi orang login kalau dia bukan manager dan juga bukan waitress. Nah, selain dua itu nggak boleh mengakses fitur untuk untuk menginputkan item kayak begitu. Kalau kita lihat-lihat ini udah pernah kita buat ya. Halamannya ini dia order view. Sebelumnya kita belum ngebatasin ini. Nah, nantinya kita bakal batasin untuk fitur penambahan atau penginputan item. Kita bakal batasin di mana ya ngebatasinnya. Nah, ini dia. Jika nanti kita tambah juga di order view ini. Mana dia? Oh, udah nih, udah ada. Jika dia bukan manager dan bukan waiters, kalau nggak salah manager 4, waiters 1, nanti aku lihat di database lupa, bakal di redirect ke home kayak begitu. Jadi intinya kita bakal bikin fitur untuk nambah cuman bisa dilakukan oleh manager dan waitress. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kayak biasa kita bakal desain dulu tampilannya di sini. Dan sekali lagi kayak biasa aku nggak mentingin tampilan, jadi aku bikin yang biasa-biasa aja. Aku pentingin fitur. Jadi kalau kalian mau bikin yang bagus, silakan. Aku bakal bikin yang biasa-biasa aja. Oke, di sini kita bakal edit-edit. Buka dulu filenya, yaitu order view ini dia. Kita udah ngebatasin cuman satu aja yang bisa, cuman 2 orang yang bisa akses ya. Kita lihat roles yaitu waiter 1 dan manager 4. Nah, kita udah batasin kalau bukan 4 dan bukan 1 maka di kick ke halaman home. Berarti kita udah berhasil ngebatasin ini cuman bisa diakses oleh waiters dan manager. Oke, nggak masalah. Sekarang kita tinggal nambahin ini, desain-desain aja dulu gimana tampilnya. Oke, langsung aja kita cari. Ini dia. Ordered item ini. Nah, aku mau ganti dulu bordered ini ganti dengan order box gitu aja ya. Kita bikin dulu stylingnya, ini aku ini aja ya, minimize. Ini aku ganti bordered plus apa tadi kita kasih nama order box. border left solid 1px. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Aku nggak mau warna hitam gini, jadi aku warnain CCC. Nah, kira-kira kayak begini udah oke. Oke, nice. Kita ganti ini jadi H2. Kayak begitu aja. Order list. Kayak begini mungkin ya, biar lebih biar kelihatan oh ini info order listnya. Oke, nice. Kita bikin sebuah div untuk pembatas antara judul order list ini dengan item-item nantinya. Oke, aku bikin aja ini kelas namanya order box, udah item box kayak begitu.
Oke, sementara kayak begitu aja. Terus kita bikin sebuah div lagi. Jadi aku mau bikin satu item, satu item, satu item gitu. Oke, div. Nah, di antara ini aku bakal bikin sebuah span. Sorry. Span untuk 6 item, anggap aja fried rice. Terus di sampingnya ada quantity yang dipesan, misalnya memesan nasi goreng sebanyak 2 pieces. Jadi fried rice kali 2 kayak begitu. Terus kita bikin lagi spend, harganya mungkin di sini jadi 30.000. Save. Nah, ini kita styling dulu supaya nama item di kiri, harga di kanan. Kita bisa pakai kelas bawaan bootstrap, yaitu kelas sama dengan deflex justify content between, kayak begini. Nah, jadi ada di kiri namanya dan di kanan harganya. Aku pengen ini digedein ya, tulisannya terlalu kecil. Kita bisa bikin aja di sini item box. Kelas item box. Font size-nya kita bikin 24 pixel. Nah, kira-kira kayak begini. Oke, nice. Sekarang kita coba copy paste ini. Kita ganti jadi Pizza Hut. Bukan Pizza Hut ya, Pizza Hut nama produk. Enggak, kita nggak sebut nama produk. Pizza harganya berapa sih? 60.000 ya. Nah, kira-kira kayak begitu. Nice, anggap aja kita copy lagi. Di sini dia pesan americano, ice americano, 30.000 totalnya. Oke, sekarang kita mau ada kotak untuk nunjukin total harga ini semua. Berarti setelah item box kita kasih div lagi. Kita kasih nama, kelasnya sama dengan total box gitu aja lah ya. Nah, di sini sama kita copy paste aja ini semua. Terus kelasnya juga, kita copy paste dari ini ya. Dari ini deflexnya di copy semua, taruh antara total box, terus ganti ini jadi total, terus anggap aja berapa ini? 60 tambah 60 120.000 kayak begini. Nah, ini kurang gede, jadi kita bakal nambahin total box. Font size kita bikin sedikit lebih besar aja, yaitu 26 pixel. Nah, terus kita kasih font weight bold. Nah, tebal untuk total. Kita mau ada garis dan agak ke bawah, berarti ke atas dulu. Nih, di antara div item box dan total box, enter, kita kasih HR. Yang sederhana-sederhana aja ya. Save. Nah, sekarang udah ada garis. Nice. Udah ada garis dan ada jaraknya. Oke, kayak begini aja teman-teman. Di sini ada tampilannya kali 1. Nah, kira-kira kayak beginilah ya tampilannya. Sekali lagi, ini adalah desain yang paling sederhana menurut aku supaya cepet jadinya. Jadi kalau kalian mau bikin desain yang lebih bagus lagi, silakan. Jadi nggak usah berpatokan mirip sama punyaku ini. Oke, jadi kayak begitu aja desain order list kita ini. Ada nama di kiri, harga di kanan, terus totalnya ada kayak begini juga, nama totalnya di kiri dan harganya di kanan. Sekarang kita bakal ngubah yang static ini menjadi dynamic, alias kalau aku pencet order chicken satay, di sini bakal nambah chicken satay beserta harganya. Chicken winger bakal nambah chicken winger beserta harganya. Kalau sekarang kan masih static ya, masih manual ngetik kayak begini. Nah, kita bakal ngubah menjadi dynamic. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita bikin tombol order ini melakukan sesuatu. Aku bikin functionnya order item, aku mau ngambil ID-nya. Jadi ketika diklik kita tahu ID produk atau ID item mana yang lagi kita klik. Oke, terus kita copy,
kita bikin metode baru. Di bawah search item aja, panggil ID-nya. Kayak begitu. Langsung aja console log ID. Aku pengen lihat apakah dapat ini ID-nya yang udah kita tangkap. Oke, dapat ID 4 chicken satay, asparagus stick ID 1, ice lemon tea ID 8 dan lain-lain lah ya, udah dapat semua ini kayaknya. Oke, nice, udah dapat. Sekarang kita bakal masukin atau inputin ke dalam mana? Sini. Nah, ini mungkin agak ribet ya, kalian harus fokus ngelihatnya. Oke, di sini kita bakal nambah satu, namanya orders aja, yaitu apa aja yang diorder sama user dalam bentuk array, karena bakal bisa lebih dari satu yang diorder, ya kan? Nah, setelah itu ke bawah lagi, di sini kita bakal ambil ini, apa namanya? Sebentar aku mikir dulu, ambil ini chicken satay dapat. Oke, sekarang kita bakal ngambil item dari ini, filter items. Tadi kan kita udah ada ya di sini filter items. Nah, kita bakal ngambil data dari filter items ini sesuai ID yang kita dapatkan. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Ini hapus saja, ganti let item sama dengan kita dapetin nih item dari filter item, this filtered items, kita ambil lagi filter. Nah, kita filter apa? Kita filter yang sesuai ID-nya, sama dengan ID. Nah, kita tes console log item, dapat nggak itemnya? Dapat. Dalam ini ya, ini dalam bentuk array ya, jadi kita tambahin array ke 0. Jadi kita dapetin satu aja, filter yang satu biji doang. Oke, ulangin, klik. Nah, dapat nih datanya. ID 4, image bla bla bla, namanya chicken satay, price harganya 20.000. Ini sesuai ya, dapat datanya kita. Name buat ditaruh di sini, price taruh di sini. Nah, quantity ini belum ada. Nanti kita akalin gimana caranya. Untuk sekarang kita udah bisa naruh data yang kita klik ke sini. Oke, lanjut. Kita bakal inputin ke dalam order sini. Tapi sebelumnya kita nggak bisa naruh item ini doang. Langsung ke sini. Karena kalau kita taruh, ini bakal ke otak-atik nantinya. Jadi kita harus input ke dalam suatu variabel dulu. Let order item gitu aja aku kasih nama, sama dengan kita pakai metode object assign karena ininya objek ya, jadi kita pakai object assign kosong, kita isi dengan item. Jadi ini yang udah didapatkan kita simpan ke dalam order item. Sekarang order item kita lihat hasilnya gimana. Nah, order item dapat deh. Udah apa ya, sesuai yang kita klik tuh, udah dapat order item. Nah, selanjutnya apa? Baru deh kita push order item ini ke dalam orders. Ini mungkin agak capek aku scroll-scrollnya, jadi aku minimize aja. Get items aku minimize. Dah kayak begini. Nah, jadi kita udah bisa meng-push order item ke dalam orders supaya bisa dapat deh list-listnya ini. Nah, di sini kan udah ada. Kalian lihat. Di sini order masih array. Jadi, semua yang kita dapatkan bisa kita push ke dalam orders ini. Oke, caranya kayak begini. This orders push order item save. Nah, kita lihat sekarang. Ordernya masih array 0. Kalau aku klik, sebentar. Kenapa nggak keisi? This orders push order item. Kenapa nggak keisi ya teman-teman? Seharusnya ini keisi. Sebentar. This item dapat order item. Oke, orders. This orders ini dia. Kita push order item. Sebentar, aku tes lagi.
Oh, astaga, ternyata harus diklik refresh. Sebenarnya udah sukses ya, teman-teman. Oke, kita ulangin. Ini sebenarnya udah sukses, tadi perlu diklik aja lagi. Lihat, array 0, aku klik asparagus stick. Masih 0, aku harus ngeklik order view-nya. Nggak tahu kenapa ya. Ini nggak nge-refresh secara auto, tuh dia. Sekarang udah keisi asparagus stick. Sekarang aku tambahin carrot juice. Belum nambah, aku klik lagi. Baru nambah carrot juice. Oke, nice. Sekarang udah bisa kayak begini. Nah, tinggal kita munculin aja ke dalam bagian order list ini. Oke, ini udah sukses, kita dapat itemnya di sini. Nah, tinggal input di sini. Oke, aku copy paste aja ke sini. Paste. Nah, di sini aku hapus aja karena aku cuma butuh satu doang. Karena kita bakal pakai pengulangan di sini. V4 sama dengan order in orders. Kayak begitu. Nah, kita bakal, ini kali duanya nanti aja ya. Kita inputin namanya aja dulu. Yaitu order titik. Kita bisa dapat dari sini. Order name. Nah, kalian tahu lah ya penggunaannya. Kita di orders diwakili dengan order, sebut name. Kayak gitu. Ini juga order titik price. Kalian bisa lihat dari sini nih, ada ID, name, price, image, kayak begitu. Oke, nice. Sekarang kita save. Lihat. Oke, masih kosong. Ini aku close ya. Oke, ini juga aku close. Lihat, masih kosong. Klik asparagus stick, muncul. Carrot juice, muncul. Chicken winger, muncul. Chicken satay, muncul. Asparagus stick, muncul lagi. Nah, ini problemnya. Asparagus stick di sini muncul lagi. Seharusnya kan nggak boleh kayak gitu ya. Kita mau ganti nanti di sini asparagus stick 1, diklik lagi jadi 2. Carrot juice 1. Chicken winger 1, kayak begitu. Nanti ya kayak begitu. Kita bakal bikin kali 1, kali 2 kayak sesuai yang udah kita desain di static tadi. Nah, ini belum. Nanti kita otak-atik lagi. Jadi untuk sementara kalian ikutin dulu cara aku sampai bisa input item ke dalam order list kalian. Namanya, harganya. Untuk total, kita biarin aja dulu. Nanti kita hitung-hitungan. Sekarang kalian fokus dulu munculin apa yang kalian pilih ke dalam order list. Lanjut. Sekarang kita bakal bikin kuantitinya. Jadi asparagus stick kali 1, 2, 3, 4. Kali 4 daripada ada beberapa asparagus stick. Jadi instead of ada 4, kita bikin kali 4 dengan satu nama doang. Kayak begitu. Jadi intinya kita bakal ngatur quantity sesuai berapa kali diklik ordernya. Oke? Caranya gimana? Nah, caranya juga harus pakai logika di sini ya. Jadi kalian perhatiin baik-baik. Di sini kita udah dapat ordersnya masing-masing. Karena udah kita push orders apapun yang dipilih ke dalam orders. Nah, sekarang kita sebelum push, kita harus lihat dulu apakah item yang kita klik ini udah ada di dalam orders. Jika udah ada, logikanya nggak usah ditambah namanya, melainkan kuantitinya aja yang ditambah. Sedangkan jika belum ada item itu di dalam order list, maka kita tambah ke dalam sini dengan kuantiti 1. Nah, itu gimana caranya? Let's go. Kita lihat dulu. Kita bakal menghitung ini di apa ya? Kita filter, bukan filter. Kita mapping dulu ke dalam order ini, terus kita cari yang ID-nya sama dengan order item ID ini. Kalau kita console log, order item kan punya ID ya. Nih. Terus ini aku hidupin. Nah, lihat kalau kita console log yang kita klik tadi, kita punya ID. Apa item yang kita klik punya ID. Terus di dalam orders juga punya ID. Sekali lagi misalnya diklik lagi carrot juice. Nah, lihat yang kita klik punya ID dan di sini bertambah nih itemnya di dalam orders tapi ID-nya sama 2. Nah, di sini kita bisa cari tahu apakah item yang kita klik udah punya atau udah ada di dalam array orders. Dengan cara kita bisa bandingin apakah ID-nya ada atau enggak.
Kalau dia cuman berupa array string, gampang. Nah, karena kita ini tipenya objek, atau objek ini ada di dalam array, kita mau cari tahu di dalam array itu ada objek ID, key-nya. Nah, kita harus mapping dulu, map. Nggak bisa langsung kita cari tahu. Harus di map dulu. Nah, gimana caranya? Oke, caranya adalah kita, sebentar, aku pikir dulu. Kita cari tahu menggunakan index of. Kita cari tahu apakah item ini ada di orders dengan mencari index of, array keberapa, kayak begitu. Kalau dia ada, maka dia bakal nunjukin item ini ada di array keberapa di dalam orders. Kalau dia nggak ada di orders, maka hasil index of adalah -1. Nah, kita lihat. Aku coba-coba dulu ya, karena aku agak lupa di sini. Let AA sama dengan this orders map diwakilin aja ID, terus kita index of ke order item ID console log. Ini aku tes dulu ya, aku agak lupa nih teman-teman, bisa apa enggak. Save. Nah, lihat di sini aku klik asparagus -1. Artinya ini kan kita kan console log dulu apakah array ini ada atau enggak. Kalau enggak ada, nanti kita push. Kalau ada, enggak di push. Nah, jadi di sini kita klik dicari tahu di index of. Ini anggap ya, ini masih 0, nggak ada apa-apa, order sini masih array kosong. Karena kita di console log dulu sebelum kita push. Jadi kalian anggap aja order sini kosong, arraynya nggak ada item di sini. Nah, ketika aku klik, di sini hasilnya -1. Karena apa? Karena array dari order sini arraynya kosong. Data tersebut atau data asparagus stick belum ada di orders, makanya hasilnya -1. Sekarang kalau aku klik lagi asparagus stick, hasilnya apa? 0. 0 itu apa? Array ke 0. Kalau kalian lihat di orders, array ke 0 isinya asparagus stick. Sesuai yang kita cari, klik. Nah, kenapa di sini ada juga array ke 1 asparagus stick, tapi di sini hasilnya 0? Ya, dia yang pertama dilihat array ke 0 ada datanya, ya udah 0 hasilnya, array ke 0 gitu. Sekarang kalau aku klik carrot juice, hasilnya -1. Kenapa? Karena carrot juice belum ada di array. Belum ada di array orders ini. Nah, sekarang kan setelah kita console log, kita push baru ada. Sekarang kalau aku klik lagi carrot juice, hasilnya 2. Array kedua. Bener nggak array kedua? Kita lihat. 0, 1, 2. Bener. Carrot juice. Array kedua. Nah, dengan begitu kita udah dapat array-nya ada apa enggak item tersebut di dalam orders ini. Nah, tadi logikanya gimana? Jika item yang kita klik udah ada di array orders, kita nggak usah push lagi, melainkan kita tambahin aja kuantitinya. Jika item yang kita klik belum ada di array orders, maka apa? Kita push datanya dengan quantity sama dengan 1, gitu logikanya. Gimana codingnya? Kayak gini. Nah, ini udah benar ya. Jadi, aku bikin aja. Ini AA ini kita bikin nama yang masuk akal ya. Apa ya? Index of array item, index of array gitu ya, index of array item apalah gitu, kalian bikinlah nama yang lebih masuk akal, nama yang lebih bagus kayak begitu. Nah, oke, sekarang kita pakai pengandaian. Aku rapiin ya, gini aja, terus di sini enter, rapiin. If index of array item ini hasilnya tidak sama dengan -1, artinya apa? Artinya jika item yang kita klik ini udah ada, ini jika item yang dipilih di order lah ya, ada di orders, maka tambah quantity. Else, nah kita kominin juga biar kalian tahu gitu. Jika item yang di order belum ada di orders,
aku tambahin lah ya, array orders. Ini juga di array orders, maka push item ke dalam array orders dengan KTY 1 gitu. Oke. Nah, di sini jika ada, kita cukup nambah kuantitinya aja. Caranya gimana? Caranya kayak begini. Order item bisa nggak ya? Order item titik KTY, sebentar. Oh, nggak bisa. Kita harus dapetin ordersnya dulu. This orders, kita ambil data orders, KTY, kita tambahin aja langsung objeknya. Di sini kan tadi ordersnya ini, aku pilih dulu. Aduh, AA mana tadi AA? Aku belum save ya. Ini aku komenin dulu. Nah, supaya kalian lihat, di sini kan belum ada nih KTY. Nah, dengan cara akses orders terus titik KTY, artinya kita nambahin key KTY langsung kayak begitu. Nah, oke, jadi walaupun di sini nggak ada KTY, kalau kita pakai cara this titik orders titik KTY, kita nambahin key KTY gitu. Tinggal ditambahin aja value-nya berapa. Nah, di sini kan kita mau jika item yang di order ada di array order, maka tambah KTY. Ya udah, kalau mau nambah KTY, tambah-tambah gini aja. Udah selesai kayak begitu. Nah, selanjutnya jika datanya belum ada, maka kita push dulu ke sini. Ini aku pindahin ya ke sini. Disorder push. Jadi jika item yang di order belum ada di array order sini, belum ada nih yang diklik, maka kita push atau kita isi sesuai yang kita klik, baru kita tambahin this. Jangan this, salah. Sebelum kita push, kita tambahin dulu KTY-nya. Berarti sebelum kita push, kita tambahin dulu KTY-nya, yaitu order item titik KTY sama dengan 1. Baru kita push. Udah selesai kayak begitu aja teman-teman. Save. Lihat hasilnya. Refresh. Nah, lihat ya, ini ordernya 0. Di sini aku klik asparagus stick. Lihat. Nah, dapat KTY-nya 1. Oh, carrot juice. Lihat. KTY-nya 1. Sekarang aku klik asparagus stick lagi. Nah, seharusnya kan kalau misalnya salah, di sini asparagus stick, carrot juice, asparagus stick. Ini juga asparagus stick, carrot juice, asparagus stick. Tapi kalau codingan kita benar, maka di sini asparagus stick cuma 1, nggak double, tapi kuantitinya jadi 2. Nah, di sini cuma asparagus stick, kuantiti 2, carrot juice, kuantiti 1. Kalau benar kayak begitu ya. Sekarang aku klik asparagus stick. Nggak works teman-teman, berarti ada yang salah ini codingannya. Oke. Aku periksa dulu. Disorders KTY. Oh, pantasan teman-teman. Kita nulis disorders KTY. Kita nggak ngasih tahu orders yang keberapa. Sedangkan orders ini ada banyak. Array ke 0, array ke 1. Terus kita nggak ngasih tahu array keberapa yang mau kita tambahin KTY-nya. Nah, ini ada yang kurang. Kurangnya apa? Ya udah. Array keberapa kita bisa dapat dari index of array item. Kayak begitu. Jadi kalau misalnya asparagus stick ini adalah array ke 0, ya udah array ke 0 kuantitinya ditambahin. Kalau array ke 1 kuantitinya ditambahin kayak begitu. Nah, mungkin bakal lebih jelas kalau aku contohin langsung ya. Asparagus stick. Di sini asparagus stick kuantitinya 1. Carrot juice. Di sini carrot juice kuantitinya 1. Sekarang kalau aku klik asparagus stick, maka seharusnya kuantitinya nambah jadi 2. 2. Loh. Kenapa ini? Kita lihat lagi. Disorders index of array item. Oke. Kita komenin dulu. Aku bakal console log this titik orders array ke nggak pakai petik ya. Array ke index of item ini. Save. Nah, aku pengen lihat. Oke, nggak ke konsol. Sekali lagi seharusnya ke konsol. Nah, ke konsol. Dapat nih.
Dapat loh quantity 1, object disorders ini dapat 1. Kenapa ya? Array ke 0, quantity KTY plus plus. Coba kalau gini, plus sama dengan 1, bisa nggak ya? Save, klik, klik, klik. Nih, dapat nih KTY-nya berubah jadi 2. KTY berubah jadi 2 ini. Nah, berubah. Berarti nggak bisa pakai plus-plus ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Biasanya sih bisa, tapi nggak tahu ini kenapa nggak bisa plus-plus ya. Nah, jadi bisa kita ganti aja dari plus-plus gini, jadi plus sama dengan 1. Kayak gitu. Tapi aku nggak percaya sih, seharusnya bisa tambah-tambah kayak gini. Sekali lagi ya, tes ya. Klik order. Klik. Klik. Tuh, bisa. Salah teman-teman, my bad. Ternyata plus-plus ini pun benar, tapi kenapa nggak kelihatan tadi karena belum diklik. Aku juga bingung, kadang-kadang perlu diklik, kadang-kadang nggak perlu diklik ini nih. Udah, intinya sama aja, benar ya. Mau plus sama dengan 1, mau tambah-tambah juga nggak masalah. Jadi codingannya kayak gini teman-teman. Di sini kalian bisa lihat, jika, sekali lagi ya, jika item yang diorder atau diklik tadi ada di sini, udah ada, maka kita cuman nambahin KTY-nya aja. Kita cari tahu item yang kita klik itu di array orders ini array keberapa. Udah dapat array keberapa, kita sebut orders array keberapa, KTY-nya, key-nya bakal kita tambahin value-nya. Jika item yang diorder atau yang diklik tadi belum ada di array, ya udah, karena kita butuh KTY, kita tambahin dulu KTY-nya, set value-nya 1, setelah di set KTY dari item yang diklik itu sama dengan 1, langsung di push aja ke dalam array order ini. Jadi deh kayak gini di sini. Nah, selanjutnya datanya udah bisa, kita tinggal tampilin view-nya aja. Jadi kalau kali 1, kali 1, kali 2, kali 2 dan seterusnya. Oke, caranya gimana? Balik lagi ke atas, kita udah bisa dapat KTY di sini. Nah, order name kita spasi silang gini, kita string literal x, nggak bisa ya string literal kayak gini. Aku lupa loh teman-teman. Udah lah, nggak usah pakai string literal lah. Kayak gini kali, terus kita pakai kumis-kumis atau mustache order titik KTY. Nah, kayak begitu. Coba ya, save. Lihat, aku klik. Nah, muncul ya. Ini aku close dulu. Asparagus stick 1. Carrot juice kali 1. Nah, ini kalau asparagus stick, klik lagi. Kali 2. Kali 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nah, kayak begitu. Udah works. Jadi, kayak begitu teman-teman. Kalian perlu perhatiin apa yang aku ketikin di order item ini ya. Kayak begini caranya, nambahin quantity dan lain-lain. Terus tinggal masukin aja quantity ke dalam mana dia. Ini. Kayak gitu. Oke, silakan mencoba. Lanjut, sekarang kita ngatur harganya. Di sini kalian lihat chicken satay kali 1 20.000. Kalau aku klik lagi, chicken satay kali 2 tapi harganya 20.000. Jadi ini belum berubah harganya. Nah, kita bakal ngitung harganya sesuai atau dikali dengan quantity berapa banyak di order. Oke, jadi gampang aja. Kalian karena ini berlaku buat yang udah diklik lebih dari sekali atau itemnya udah ada di array orders, berarti kalian ngitungnya di sini. Pengandaian yang if, jika item yang di order ada di array orders. Oke, maka tambah KTY dan kalikan harga. Nah, di sini kita ngaliin harga. Di sini kalian bisa copy aja disorders array item, copy, paste, di sini titik price. Nah, di sini kalian tahu ya, karena kalau kita klik order view di sini orders, kalian dapat price. Nah, disinilah kita pilih price-nya. Sama dengan copy lagi sampai price.
dikali dengan kuantitinya. Udah kayak begitu aja, sederhana. Save. Lihat. Aku inin dulu. Chicken satay 20.000 kali 1. Klik lagi. Kali 2, 40.000. Nah, sekarang quantity dan harga kita udah benar nih. Berapapun harganya dikali quantity udah benar. Kali 3. Ini juga chicken stick kali 1. Kali 2, 70.000. Terus juga fried rice kali 1, 20.000. Kali 2, 40.000. Nice, udah benar. Ya, udah benar kayak begini aja. Sekarang totalnya yang masih static. Nah, kita bakal menghitung total berdasarkan berapa yang dipesan. Caranya ke atas dulu. Kita bakal ganti nih. Ini kan static nih, 120.000. Kita ganti dengan kayak begini. Total. Nah, kayak begitu aja. Terus di bawah kita tambahin, di bawah orders, kasih total, bikin aja 0, save. Nah, jadi di sini pun ikut sesuai yang kita setting di sini. Nah, ini kalau ditambah masih 0. Sekarang kita harus ngitung-ngitung. Nah, ngitung-ngitungnya gimana? Sama kayak tadi. This total, ini nggak di dalam if, nggak di dalam else ya, tapi di bawahnya. Oke, kita bakal ngisi this total, diisi dengan perhitungannya. Nah, sekarang perhitungannya gimana? Kan perhitungannya kita harus tahu nih, berapa banyak ada price-nya. Jadi kalau kita console log this orders, console log this orders, kalian lihat ya. Inspect console. Oke. Dapat datanya chicken satay. Dapat datanya ada 2. Nah, di sini kita bisa dapat nih datanya, ada item berupa array. Array ke-0 carrot juice harganya 18.000. Array ke-1 chicken satay harganya 20.000. Nah, kita harus bisa milih price-nya doang dari item ini, dari objek-objek ini kita ambil price-nya doang. Gimana caranya? Sebenarnya kita udah dapat menggunakan map yang udah kita coba di sini. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Kita ambil this orders titik map. Ini terserah mau E, mau I, apapun itu, cuman buat mewakilkan doang. Atau supaya kalian lebih jelas lagi, bisa wakilkan dengan order. Diambil order price-nya aja. Kayak begitu. Oke. Jangan lupa diwakilkan oleh sesuatu. Misalnya aku bakal bikin order price sama dengan. Nah, ini kita console log. Hasilnya apa? Price. Nah, hasilnya apa? Lihat. Chicken satay itu. Yang kita dapatkan cuman price-nya doang. Chicken winger. Tuh, dapat harga dari chicken satay dan harga chicken winger. Harga dari asparagus stick. Nah, kita udah berhasil mendapatkan harga-harganya doang dari order item ini. Sekarang tinggal apa? Ya, tinggal ditambahin 20.000 tambah 28.000 tambah 35.000. Nah, caranya gimana? Caranya pakai for each. Kita coba ya, aku agak-agak lupa juga. Let total, price total lah ya. Price total sama dengan, nggak perlu, sebentar. Ya, kita kasih dulu nilainya 0. Oke? Nah, kita bikin order price dari array ini, kita mau totalin for each. Penulisnya gimana? For each callback bla bla bla. Berarti for each kayak begini. Kita bikin aja price. Nih, aku pakai arrow function ya. Sebentar, price. Oh, price total plus sama dengan price. Udah selesai. Sekarang kalau kita console log price total seharusnya udah nambah nih, bukan 0 lagi nantinya. Oke, kita coba save dan jalanin. Lihat, chicken satay dapat order price-nya. Oh, salah.
kita jangan order price tapi console log price total. Ulangin ya. Nah, jadi di atasnya console log price, di bawahnya price total. Lihat chicken satay. Nah, ini price-nya yang udah kita dapetin, order price-nya 20.000, totalnya 20.000. Kita tambahin lagi chicken satay, lihat 40.000, 40.000. Nah, terus kita pilih yang lain 35.000. Nah, lihat di sini 40.000 harga chicken satay 2 biji dan harga 1 biji asparagus stick. 40.000 tambah 35.000, 75.000. Oke, tambah goat satay, lihat. Nah, 2 chicken satay, 1 asparagus stick, 1 goat satay ditotalin sama dengan 100.000. 40.000 tambah 35.000 tambah 25.000 sama dengan 100.000. Berarti perhitungan kita udah benar kayak gini. Tinggal kita kasih deh nilainya dis total. Kalian lihat di sini kita udah bikin ya total sama dengan $. Kita ubah nilainya dis total sama dengan price total. Udah selesai kayak begitu. Di sini kita udah bikin total. Save. Nah, sekarang kita lihat ini ya. Chicken satay 20.000, 2 chicken satay 40.000, ditambah asparagus stick 75.000, 40 tambah 35, tambah goat satay 100.000. Nah, jadi udah selesai teman-teman. Kita udah berhasil nambahin totalnya dari berapa banyak harganya dikali sama kuantitinya. Nice. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini ya teman-teman. Karena video ini udah lebih dari setengah jam, jadi kita udahan dulu sampai sini. Karena di sini kita udah berhasil menginput apa yang diorder sama klien atau customer. Kita udah berhasil menginput item-itemnya, terus menghitung kuantitinya sebanyak berapa yang diorder, dan mengkalikan harga berdasarkan kuantitinya, dan menghitung totalnya berdasarkan semua harga dari item-item yang dipilih. Nice. Nah, jadi untuk sekarang sampai sini aja dulu. Buat nambahin ke database mungkin di next video ya. Next video atau next video nanti lihat aja. Tergantung aku mau bikin video yang mana dulu yang menurut aku lebih penting. Oke, jadi tungguin aja kapan aku bikin video untuk menginputkan data ini ke dalam database table orders dan order detail kita. Oke. Jadi untuk sekarang kayak gini aja dulu. Silakan kalian ikutin sampai benar-benar jadi kayak begini. Ngitung total berhasil ya. Oke, silakan diikutin. Jadi kayak begini aja pembahasan video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan langsung bisa nonton video tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.